Nah, kalau saya dengar-dengar nih Kak, kayaknya PPS ini rada mirip ya sama tax amnesty. Kayaknya banyak juga deh yang bilang kalau PPS ini nama lain dari tax amnesty gitu. Itu bener nggak sih Kak? Oh, oke. Kalau dibilang mirip atau sama ya kemiripannya sebenarnya di basis pengungkapannya ya. Objeknya adalah harta di sini. Basis pengungkapannya adalah harta, tapi sebenarnya tax amnesty dan PPS yang memiliki aturannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pontianak Podcast Corner oleh BDK Pontianak. Popcorn, ambiar. Senang sekali saya Nina dapat menyapa kawan kami semua di episode Popcorn kali ini. Dan pada hari ini saya sudah kedatangan tamu istimewa dari tim penyuluh perpajakan KPP Pratama Pontianak Timur. Nah sebelumnya nih Kak, perkenalkan diri dulu dong untuk dari Kak Ingrid maupun Kak Fajar. Silakan. Halo kawan kami, perkenalkan saya Ingrid, saya salah satu fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Pontianak Timur. Halo kawan kami, perkenalkan saya Fajar. Saya juga penyuluh dari KPP Pratama Pontianak Timur. Nah, untuk episode Popcorn kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela. Nah, apa sih Kak program pengungkapan sukarela itu? Oke, program pengungkapan sukarela biasanya kita singkat saja dengan istilah PPS. Itu adalah sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, yaitu melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan hartanya, seperti itu. Oh, gitu ya Kak. Pasti yang namanya program atau program pengungkapan sukarela atau disingkat PPS ini pasti ada alasannya dong kenapa terjadi gitu, kenapa ada program ini gitu. Nah, latar belakang dilaksanaan PPS ini apa sih Kak? Baik, latar belakangnya ya ada dua kondisi ya Mbak Nina. Jadi kondisi yang pertama itu karena masih ada peserta teks amnesti dulu yang belum melaporkan seluruh asetnya saat mengikuti teks amnesti. Nah, untuk peserta teks amnesti yang belum melaporkan hartanya, apabila nanti ditemukan oleh DJP itu bisa dikenakan PPh final dan disertai dengan sanksi tambahan seperti itu. Nah, untuk kondisi yang kedua itu ada wajib pajak orang pribadi khususnya ya yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai 2020 seperti itu. Jadi di sini di kondisi kedua wajib pajak yang belum melaporkan seluruh penghasilannya dari 2016 sampai 2020 itu akan dikenai dengan sanksi administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku seperti itu. Nah, kalau saya dengar-dengar nih Kak, kayaknya PPS ini rada mirip ya sama tax amnesty. Kayaknya banyak juga deh yang bilang kalau PPS ini nama lain dari tax amnesty gitu. Itu bener nggak sih Kak? Oh, oke. Kalau dibilang mirip atau sama ya kemiripannya sebenarnya di basis pengungkapannya ya. Objeknya adalah harta di sini. Basis pengungkapannya adalah harta, tapi sebenarnya tax amnesty dan PPS yang memiliki aturannya masing-masing. Tax amnesty adalah berdasarkan aturan Undang-Undang Tax Amnesty, kemudian PPS itu langsung turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi sebenarnya Tax Amnesty dan PPS ini dua hal yang berbeda seperti itu. Jadi di dalam aturannya pun nanti terkait tarif, kemudian syaratnya dan tata caranya nanti itu berbeda dengan Tax Amnesty. Oh, jadi gitu ya kawan kami, berbeda sama tax amnesty. Dari peraturannya beda, tarifnya juga beda gitu. Jadi nggak sama. Selanjutnya nih Kak, kalau ada yang tertarik nih sama PPS ini tuh dibukanya kapan dan sampai kapan sih Kak PPS ini? Nah, untuk kawan kami yang ingin ikut program pengungkapan sukarela ini udah bisa ikut sekarang nih karena dari 1 Januari 2022 kemarin udah dibuka. Nah, kapan sih terakhirnya ikut PPS ini? Terakhirnya tuh tanggal 30 Juni 2022. Jadi dilaksanakan selama 6 bulan, Mbak Nina. Seperti itu. Jadi gitu kawan kami, ternyata PPS ini bukanya cukup panjang ya, dari sekarang udah bisa sampai 30 Juni 2022. Wah lumayan lama nih, masih ada 5 bulan. Selanjutnya nih,
Apa sih Kak manfaat yang didapatkan oleh BP jika ikut PPS ini Kak? Oke, manfaatnya ada beberapa. Kita bagi menjadi dua di program PPS ini, ada kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Jadi kebijakan pertama itu khusus untuk wajib pajak peserta tax amnesty, jadi bisa berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian yang kedua, ada kebijakan kedua itu khusus untuk peserta tax amnesty, kebijakan kedua itu khusus untuk wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty. Jadi seperti itu. Nah, untuk kebijakan pertama, keuntungannya adalah manfaat yang diperoleh di sini, wajib pajak peserta tax amnesty itu tidak akan dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 yang terkait undang-undang tax amnesty. Jadi di pasal 18 ayat 3 itu di sana ada tarifnya, baik itu orang pribadi maupun orang pribadi tertentu dan badan itu tarifnya berbeda-beda, kemudian akan ditambahkan dengan sanksi sebesar 200% itu. Jadi kalau ikut PPS maka tidak akan dikenai sanksi tersebut. Kemudian yang kedua adalah data atau informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta yang nantinya diikutkan di PPS ini itu yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan undang-undang HPP ini, itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan maupun penyelidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut, seperti itu. Kemudian yang kebijakan keduanya di sini untuk wajib pajak orang pribadi yang tadi ini kan yang tidak mengikuti program tax amnesty sebelumnya ya. Nah, maka mereka tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban perpajakan di 2016 sampai dengan 2020 seperti itu. Nah, untuk data informasi juga sama perlakuannya dengan kebijakan 1, itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan maupun penyelidikan serta penuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut. Jadi itu manfaat yang bisa didapat oleh wajib pajak mengikuti PPS ini. Oh gitu, tadi saya dengar-dengar ada wajib pajak orang pribadi. Kan wajib pajak tuh jenisnya banyak nih Kak. Nah yang bisa ikut PPS ini WP jenis apa aja sih Kak? Oke, baik, menyambung dari yang penjelasan dari Mbak Ingrid. Nah, di kebijakan 1, khusus kebijakan 1 ini, wajib pajak yang bisa mengikuti PPS adalah wajib pajak OP, orang pribadi maupun badan. Badan itu berupa seperti perusahaan yang telah ikut TA atau tax amnesty. Jadi poinnya di situ ya, kebijakan pertama yang sudah ikut tax amnesty. Nah, apa sih yang diungkapkan di program PPS ini? Yang diungkapkan adalah harta per 31 Desember 2015. Intinya adalah harta yang belum diungkapkan seluruhnya saat mengikuti tax amnesty dulu. Nah, kemudian di kebijakan 2 itu khusus untuk orang pribadi, Mbak Nina. Jadi untuk kebijakan kedua ini basis pengungkapannya adalah harta yang belum dilaporkan oleh WP di SPT tahunan 2016 sampai 2020. Nah, jadi intinya kebijakan pertama untuk yang sudah ikut TA, baik orang pribadi maupun badan. Kemudian kebijakan kedua, orang pribadi yang belum ikut TA, seperti itu. Oh gitu, cukup jelas ya kawan kami. Jadi ada 2 kebijakan dan untuk kebijakan yang pertama itu bisa WPOP dan WP badan, sedangkan yang kebijakan kedua hanya untuk WPOP saja. Nah, Kak, kalau ada nih kawan kami yang tertarik ikut PPS, nah itu apa aja sih yang perlu disiapkan oleh mereka? Oke, yang perlu disiapkan ya tadi karena kita terkait pengungkapan harta ya, jadi data-data terkait harta yang belum terlaporkan itu disiapkan semua rinciannya apa saja, data-data pendukung terkait harta itu, kemudian data utang juga disiapkan karena di penghitungan PPS ini sebenarnya yang dihitung adalah harta bersih. Nilai harta bersih itu adalah nilai harta perolehannya dikurangi dengan utangnya. Jadi utang pun nanti ada aturannya sebenarnya ya. Kemudian di sini juga login DJP online ya Mas Fajar ya. Benar, Mbak. Jadi karena ini PPS ini nanti disampaikannya melalui laman DJP online secara online, maka login untuk di DJP online harus dipersiapkan seperti itu. Oh gitu nih Kak, berarti kan kalau saya dengar tadi yang perlu disiapkan tuh ada data harta, data utang, dan akun gitu. Nah berarti kan ada akun itu pasti online gitu. Nah jadi berarti mekanisme wajib pajak nih yang mau manfaatkan PPS nih bagaimana Kak? Nah, untuk yang ingin ikut PPS ini,
dia perlakuannya kurang lebih sama dengan pelaporan SPT tahunan. Jadi masuknya dengan akun DJP online. Nah, untuk kawan kami yang belum mempunyai akun DJP online tapi ingin ikut program pengungkapan sukarela ini, nah itu harus membuat akun DJP online terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah punya akun DJP online, nanti tinggal login saja, kemudian nanti ada menu khusus untuk program pengungkapan sukarela ini di dalam DJP online-nya. Nah, untuk teknis lebih lanjutnya mungkin nanti akan kita sampaikan di lain kesempatan, dan bisa dilihat juga sih di mungkin di YouTube ada nanti penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun nanti bisa konsultasi langsung ke KPP Pratama Pontianak Timur, bisa langsung datang saja. Kita nanti ada petugas helpdesk-nya untuk membantu dalam pelaporan pengungkapan harta tersebut, Mbak, seperti itu. Nah, karena dia sistemnya online, jadi nanti intinya dia akan online terus sistemnya selama 6 bulan ini. Jadi tidak ada istilahnya jam kerja atau seperti itu. Jadi 24 jam penuh bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengikuti PPS ini. Seperti itu, Mbak Nina. Wah, cukup menarik juga ya kawan kami ternyata program pengungkapan sukarela atau PPS ini. Jadi banyak manfaatnya juga. Terus juga ternyata juga bisa diakses dengan mudah dengan internet gitu kan, kita bisa akses tengah malam mau ikut PPS gitu kan, lagi pulang kerja capek tinggal ketik wah, udah ikut PPS juga gitu, atau enggak istirahat kantor gitu, ternyata lumayan mudah kan ya Kak. Dan tapi juga kalau kita mau tanya langsung juga bisa datang nggak sih Kak, konsultasi langsung gitu, KPP-nya itu juga bisa kan ya Kak berarti ya? Bisa di KPP kami sediakan ada layanan helpdesk. Untuk khusus program PPS tersendiri itu ada layanannya, kita buka setiap hari kerja ya, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kita juga ada pemberian kelas pajak secara online. Secara online kalau misalnya tidak bisa datang, kami buka kelas setiap hari Rabu setiap hari Rabu jam 9 pagi. Jadi kalau misalnya kawan kami mau ikutan di kelas PPS ini bisa daftar via Bitly-nya, yaitu di kelas PPS 707 seperti itu. Itu kawan kami, jadi buat kawan kami yang tertarik sama PPS bisa datang langsung ke KPP Pratama Pontianak Timur gitu. Nah, buat kawan kami yang tertarik bisa klik di link yang bakal kita taruh di deskripsi ya nanti. Tapi menurut kakak sendiri nih, di Pontianak atau Kalbar ya, bagaimana antusiasme WP dalam memanfaatkan PPS ini? Kalau di KPP Pontianak Timur, kami lihat sih antusiasnya dari awal tahun sudah cukup tinggi. Sampai per tanggal kemarin saja kami lihat di data itu sudah banyak yang mengikuti. Kemudian untuk setiap harinya juga, yang setiap hari Rabu ya Mas Fajar ya, yang antusias untuk ikut kelas pajak juga banyak, khusus program PPS itu. Di helpdesk juga ya Mas Fajar ya? Di helpdesk tuh kalau tiap harinya kita paling tidak adalah satu orang yang bertanya mengenai PPS, dan dari penangkapan kami sih wajib pajak tersebut berminat ikut, cuma masih bingung caranya, seperti itu. Antusiasmenya udah cukup tinggi tapi sepertinya masih bingung gitu Mbak. Nah, maka dari itu kita adakan kelas pajak, kita adakan penyuluhan karena guna merespon itu tadi antusiasme wajib pajak tersebut. Iya, karena PPS ini sebenarnya sangat menarik ya, Mbak Nina ya, karena kalau dibandingkan ketika tidak mengikuti PPS nanti pengenaan tarifnya itu sebenarnya lebih tinggi. Kalau misalnya ikut PPS, tarifnya relatif lebih rendah seperti itu. Wah, kalau dari ceritanya kakak nih berarti kan WP-WP di Kalimantan Barat tuh sangat antusias gitu. Kayaknya sih berarti nih mungkin PPS ini memiliki banyak keuntungan bagi wajib pajaknya, mungkin termasuk dalam tarifnya gitu ya Kak ya. Nah, buat PPS sendiri nih tarifnya kayak gimana sih Kak? Iya, dari daya tariknya sih sebenarnya tentunya tarif ya sangat berpengaruh ya. Nah, kalau di PPS ini tadi kita bagi dua, ada kebijakan pertama, ada kebijakan kedua. Nah, kebijakan pertama itu karena itu adalah diperuntukkan untuk peserta-peserta yang dulunya ikut tax amnesty, maka dia tarifnya lebih rendah daripada kebijakan kedua. Nah, untuk kebijakan pertama itu ada tarif 11% untuk deklarasi harta luar negeri, kemudian 8% untuk repatriasi harta luar negeri dan deklarasi harta dalam negeri, kemudian ada
6% untuk harta dalam negeri yang diinvestasikan di SBN maupun hilirisasi atau di energi terbarukan seperti itu. Jadi tarifnya berbeda-beda. Kalau diinvestasikan maka tarifnya semakin lebih rendah seperti itu. Itu kebijakan pertama. Nah, untuk kebijakan kedua tarifnya ada 18% itu untuk deklarasi harta luar negeri. Jadi ketika WP hanya mengungkapkan hartanya tapi tidak dikembalikan ke Indonesia, maka itu dikenanya 18%. Nah, kalau untuk deklarasi harta luar negeri tadi kemudian repatriasi dialihkan ke Indonesia serta harta dalam negeri gitu kan dideklarasikan juga, itu tarifnya 14%. Dan yang ketiga itu tarifnya 12%, itu khusus untuk harta-harta yang diikutkan dalam investasi baik itu SBN, hilirisasi maupun terkait energi terbarukan seperti itu. Jadi ada sektor-sektor tertentu yang sudah diatur. Kalau wajib pajak menginvestasikan hartanya di situ maka juga relatif lebih rendah tarifnya seperti itu. Oh, gitu kawan kami. Jadi PPS ini memang ternyata banyak banget manfaatnya dan keuntungannya baik bagi WP OP maupun WP Badan yang memenuhi kriteria di kebijakan 1 maupun kebijakan 2 tadi. Nah, cukup banyak ya sharing-sharing yang udah disampaikan oleh kakak-kakak di sini, Kak Ingrid dan Kak Fajar. Makasih banyak udah menambah pengetahuan saya juga kawan-kawan Kamek yang nonton Popcorn ini tentang PPS gitu kan. Ternyata mirip sama tax amnesty tapi pasti tetap beda tarifnya, tetap beda persyaratannya dan undang-undangnya dan lain-lain. Nah, sebelum kita berakhir nih kakak ada closing statement nggak? Ada yang mau disampaikan buat kawan-kawan kami dan wajib pajak yang nonton episode Popcorn kali ini nggak? Oke, dari saya sih menghimbau kawan kami semuanya yang sudah punya NPWP untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan. Untuk orang pribadi batas akhirnya adalah 31 Maret 2022 dan untuk badan paling akhir yaitu tanggal 30 April 2022. Jadi nanti pasti ada waktu yang lumayan banyak. Silakan dilaporkan SPT tahunannya ya. Terima kasih Kak Fajar. Kalau dari Kak Ingrid ada nggak Kak yang mau disampaikan? Kalau dari saya secara pribadi maupun mewakili dari kantor ya Mas Fajar ya, mengajak kawan kami untuk berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela ini, karena kita lihat tadi bahwa banyak manfaat yang bisa didapat dari mengikuti program pengungkapan sukarela ini ya. Jadi jangan lupa program pengungkapan sukarela ini bisa diikuti dan dibuka selama 6 bulan dari Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ingrid dan Kak Fajar yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio BDK Pontianak ini untuk sharing pengalaman dan sharing ilmu tentang PPS ini. Saya juga selaku host, mohon maaf ya Kak apabila dalam podcast tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mungkin di hati kakak maupun di hati para kawan kami semua. Mungkin cukup sekian episode Popcorn pada kali ini. Saya Nina selaku host pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode Popcorn selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Popcorn Ambiar!